Australia, Inggris, dan Kanada mengambil langkah bersejarah dengan mengakui negara Palestina. Keputusan ini pun menandai perubahan sikap politik luar negeri dari tiga negara yang selama ini cukup berhati-hati dalam isu Timur Tengah. Pengakuan ini disambut sebagai harapan baru bagi proses perdamaian. Lantas, apakah tiga negara ini benar-benar akan membuka jalan menuju solusi dua negara yang selama ini didambakan banyak pihak? Kita bahas ya. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengonfirmasi pengakuan negara Palestina pada Minggu 21 September 2025. Sebelumnya, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengumumkan telah mengakui negara Palestina. Associated Press mengatakan pengakuan itu tampaknya merupakan inisiatif terkoordinasi dari negara-negara persemakmuran. Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Starmer mengatakan pengakuan itu merupakan upaya untuk menghidupkan kembali harapan perdamaian bagi Palestina dan Israel. Sementara menurut Australia, pengakuan itu bukan hadiah bagi Hamas. Australia menegaskan bahwa Hamas tidak akan memiliki peran dalam pemerintahan Palestina di masa depan. Atas pengakuan ini, pihak Palestina pun menyebut jika pengakuan atas negaranya merupakan hasil dari diplomasi panjang. هاي الاعترافات ما اجت من فراغ، اجت من خلال عمل شعبي، اجت من خلال الدم الفلسطيني، اجت من خلال عمل دبلوماسي، اجت من خلال سيادة الرئيس اللي على مدار سنوات وكثير من الناس كانوا يقولوا انه يمشي عكس التيار، ولكن اليوم عم نشوف نتاج كل هذا الشغل رح يتجسد في الأمم المتحدة في الاعترافات، ولكن لازم نكون كتير كمان واقعيين إنه هاي الاعترافات مش نهاية المطاف. الاعترافات هي خطوة تأخذنا إلى الأمام، ولكن نهاية المطاف هو تجسيد الدولة على أرض الواقع واستقلالها بشكل تام. Sementara itu, di sisi lain, pengakuan atas negara Palestina oleh Inggris, Australia, dan Kanada membuat pemerintah Israel marah. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bahkan mengklaim jika negara Palestina tidak akan didirikan. Adapun Kementerian Luar Negeri Israel menyebut jika pengakuan itu tak lebih dari sekadar hadiah bagi Hamas. Usai Inggris, Kanada, dan Australia mengakui negara Palestina, Portugal pun menyusul. Melalui Menteri Luar Negeri Paulo Rangel, Portugal mengakui negara Palestina dengan alasan dua negara sebagai solusi perang Gaza. Aksi mendukung pengakuan negara Palestina juga dilakukan di Paris, Prancis. Bendera Palestina dan Israel yang dipisahkan oleh seekor merpati perdamaian diproyeksikan ke Menara Eiffel. Warga Prancis pun terlihat turun ke jalan untuk mendukung pengakuan negara Palestina oleh Prancis. Adapun aksi pengakuan negara Palestina oleh beberapa negara ini dilakukan jelang sidang umum PBB di New York, Amerika Serikat. Di dalam sidang ini terdapat konferensi internasional tingkat tinggi untuk penyelesaian damai atas masalah Palestina dan implementasi solusi dua negara yang akan digelar pada Selasa sore waktu setempat. Sahabat Kompas, bagaimana kamu melihat banyaknya negara yang memberi pengakuan atas negara Palestina ini? Yang pasti pengakuan dari Australia, Inggris, dan Kanada ini baru sebatas langkah awal di tengah konflik panjang tak berujung. Pertanyaannya, apakah pengakuan tersebut akan menjadi titik balik menuju perdamaian atau justru memicu babak baru ketegangan di kawasan Timur Tengah?